Kerajaan. Sebelum menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik yang bernama Indonesia seperti saat ini, berbagai daerah yang tersebar di seluruh bagian Nusantara pernah memiliki pemerintahannya masing-masing di bawah kekuasaan kerajaan lokal yang bersifat tradisional. Di pulau-pulau utama di Indonesia, seperti Jawa dan Sumatera, pernah lahir kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara yang berhasil berdiri sepanjang sejarah peradaban dunia timur. Selain itu terdapat pula kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di wilayah Nusantara, seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Maluku, hingga Papua. Bentuk pemerintahan yang berupa kerajaan, merupakan bentuk pemerintahan di mana pemimpin yang memangku kekuasaan mendapatkan pengakuan dari rakyat berdasarkan kepercayaan bersama, bahwa pemimpin tersebut merupakan sosok manusia yang istimewa. Seorang raja biasanya dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, hingga karisma yang hanya dimiliki orang tertentu saja sehingga rakyat menganggapnya sebagai sosok yang istimewa. Dalam teori hukum ketatanegaraan, suatu kerajaan dapat terbentuk akibat adanya golongan-golongan elit tertentu yang berhasil menguasai seluruh tanah di wilayah setempat, sehingga golongan rakyat jelata merupakan kelas yang menumpang kepada raja. Selain itu, seorang raja biasanya menguasai sumber makanan, seperti pertanian dan peternakan, sehingga menentukan kelangsungan perekonomian kerajaan, sekaligus dapat menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Demi mencapai kestabilan politik dalam kerajaan dan agar terhindar dari kekuatan yang mengganggu baik dari dalam maupun luar kerajaan, maka pemerintahan yang dibentuk oleh seorang raja harus pula dilengkapi dengan alat pelengkap berupa kekuatan militer. Dengan menggunakan kekuatan militer, raja dapat mengamankan kerajaannya dari pemberontakan di dalam negeri dengan menugaskan tentara untuk memadamkan konflik sekaligus melindungi kerajaannya, serta melakukan penaklukan dengan memerintahkan bala tentaranya untuk berperang. Dalam sebuah kerajaan, kekuasaan seorang raja bersifat hampir tidak terbatas. Apa saja yang raja titahkan merupakan sebuah aturan yang harus diakui sebagai kebenaran oleh rakyatnya. Dengan demikian, kedaulatan tertinggi dalam bentuk pemerintahan ini dipegang oleh seorang raja yang berkuasa. Dalam arti lain, raja merupakan negara itu sendiri dan rakyat adalah bagian yang harus patuh atas apa yang diperintahkan raja. Kekuasaan raja sendiri cenderung tidak berbatas waktu, kecuali kematian itu sendiri. Pada praktiknya, raja-raja yang telah meninggal dunia biasanya dilanjutkan oleh keturunannya, terutama anak laki-laki yang berusia paling tua dan memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dalam pemerintahan yang berbentuk kerajaan, yang bertugas membantu raja hanya dapat dimiliki oleh golongan elit tertentu, terutama yang berasal dari kerabat dan rekan terdekat raja. Dengan demikian, akan terlihat dengan jelas antara golongan elit atau bangsawan dan golongan rakyat jelata. Kerajaan yang berhasil membangun perekonomian yang kuat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya tentu akan lebih tahan lama dalam berkuasa. Sebaliknya, apabila kerajaan tersebut ternyata gagal mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya, tentu keruntuhan akan segera menghampirinya. Selain itu, karakter seorang raja yang memimpin juga menjadi tonggak penting dalam kelangsungan sebuah kerajaan. Seorang raja yang bijak dalam berkuasa dengan sendirinya akan memperkuat kekuasaan. Penguatan pasukan militer dan politik luar negeri juga menjadi salah satu tonggak penting dalam bertahannya suatu kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia sendiri telah mengalami siklus yang panjang, mulai dari masa perintisan, pembangunan, kejayaan, hingga keruntuhan. Demikian sekilas informasi tentang kerajaan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan.